Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini buah dari niat beliau. Kita hanya sebagai perantara saja. Tapi juga saya berterima kasih karena gak mungkin bisa seorang diri mendirikan pesantren tanpa bantuan banyak dari para asatiz yang Masya Allah ya, beraneka ragam dari alumni yang berbeda tapi tujuan dan manhaj yang sama. Ada dari lulusan Afrika, ada Ustaz Abdul Rahman, ada dari Temboro, ada dari Darul Luga wa Ta'wah, ada dari Hadramaut, Darul Mustafa, ada dari Mesir, Al-Azhar. Ini semua para tenaga pengajar yang alhamdulillah Allah mudahkan bisa mengajar di pondok pesantren Al-Khirah. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh donatur maupun yang membantu secara moral materi sehingga bisa terlaksana acara maulid di pagi yang mulia ini. Tak lupa juga kepada Al-Habib Iqbal As-Sagaf yang sudah mendirikan masjid ini. Habib Iqbal Salekta. Maka saya anjurkan juga kepada seluruh jamaah kalau mau belanja di Salekta karena secara langsung membantu dakwah. Kalau kita membangun ekonomi, orang-orang yang punya andil di dalam dakwah, kita ikut andil dalam kebaikan itu. Paling minimal keluar zakat. Kalau tokoh milik orang Islam, paling minimal mereka keluarkan zakat. Nah, Salekta ini membantu bukan baru, sudah sejak lama, sejak awal. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri datang ke Ternate, termasuk yang awal membantu dakwah Al-Khairat. Guru tua adalah keluarga besar Habib Iqbal, baik beliau, ayah beliau. Jadi kita harus belanja di tempat tersebut, membantu. Begitu juga air, itu Ma'ul Khairat, itu produk resmi dari Al-Khairat. Jadi kalau kita beli air tersebut juga uangnya masuk membantu para asatiz dari gaji mereka, pembangunan dan seterusnya. Jadi ini Al-Khairat buah dari niat dari guru tua. Saya tidak ceramah maulid, hanya menyampaikan beberapa kalimat saja. Terakhir yang ingin saya sampaikan, ada satu riwayat diceritakan di zaman dahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Ada satu orang sujud, dia beribadah. Kemudian gak sengaja ada orang lewat menginjak kepalanya. Dia dalam keadaan sujud. Ketika ada orang tidak sengaja, tanda kutip ya, tidak sengaja melewati orang yang sedang sujud tadi dan menginjak kepala orang yang sedang sujud, ternyata yang sedang sujud ini kan posisi terbaik dalam ibadah. Hingga Nabi katakan paling dekatnya aqrabun nas wa huwa sajid, ya. Paling dekatnya manusia indallah, di sisi Allah, wa huwa sajid, dalam posisi dia sujud. Ternyata ketika tidak sengaja diinjak kepalanya, terlintas dalam hatinya, itu orang kurang ajar tadi yang injak kepala saya. Allah tidak akan mengampuni dosanya. Terlintas di hatinya demikian. Di saat itu juga Allah mewahyukan kepada seorang nabi yang hidup di zamannya, yang tinggal juga sekampung dengan orang tersebut. Allah kabarkan, sampaikan kepada orang yang sujud tadi, bahwa ibadahnya dia termasuk sujudnya kepadaku saya tolak, saya tidak terima. Kenapa? Karena dia mengeksploitasi nama Allah untuk kepentingan pribadi. Dia membatasi rahmat dan pengampunan Allah. Maka dari sini kita ketika beramal membawa nama Allah bukan untuk kepentingan pribadi. Kisah yang sama, semua amal kita akan tertolak
walaupun secara kemasan itu sesuatu yang baik. Kurang apa? Sujud. Tapi ketika memohon nama Allah untuk kepentingan pribadi, maka amalan tersebut tertolak, sebagaimana riwayat yang telah disampaikan tadi. Mungkin itu bisa yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para hadirin. Kita lanjut pada hikmah maulid berikut, insyaallah disampaikan oleh Al-Habib Sihan bin Ahmad Al-Ba pada Habib Al-Jatafadal Masyurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi muhtari man da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal dari wa jma'na bihi fi kulli aqwali wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur amma ba'd. Yang sama kita muliakan, yang kita hormati para habaib, para tokoh masyarakat, para tokoh adat, terkhususnya yang kita muliakan Mudirul Ma'had Al-Khairat, pimpinan Majlis Ta'lim Darul Mawaddah, Guru Al-Fatir Sayyidil Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Segaf. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah teguhkan langkah kakinya dalam berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang kita muliakan, yang kita hormati guru kita, Guru Al-Fakir, pimpinan Majlis Ta'lim Al-Khair wal Barakah, Sayyidul Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Tamu istimewa kita pada pagi hari ini, Al-Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Jufri, Al-Habib Ahmad bin Taha Al-Haddad. Mudah-mudahan guru kita, tamu kita diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Banyak para habaib, Amin Novel, Ustaz Syarif, juga para ustaz-ustaz pengajar Pondok Pesantren Al-Khairat, Habib Ali Al-Bar, Ustaz Ahmad bin Usman, Ustaz Jamal, semuanya para asatid yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Ibu-ibu, bapak-bapak, para santri yang insya Allah berkumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab kita akan berkumpul kembali di hari kiamat bersama Rasul SAW di dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW di dalam hadisnya Nabi katakan, kalau Rasul SAW innama bu'itsu mu'allimah. Nabi mengatakan, tidaklah aku diutus mu'allimah, kecuali saya diutus menjadi mu'allim, menjadi pengajar, menjadi guru. Artinya apa? Hadirin wal hadirat, Nabi Muhammad ini di antara dakwah beliau dengan akhlaknya, dengan kasih sayangnya, beliau juga datang membawa ilmu. Beliau datang membawa cahaya pengetahuan, sehingga dikatakan apa? Wa anqadhana min dzulmatil jahli wa tayajil. Dan Nabi Muhammad itu menyelamatkan kita min dzulmatil jahli. Nabi menyelamatkan kita dari kegelapan kebodohan. Nabi menyelamatkan kita dari kegelapan ketidaktahuan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib itu mengatakan apa? Ma adwa a'da minal jahal wal mar'u aduun ma jahil atau kemakal. Tidak ada musuh yang lebih hebat, yang lebih berat daripada kebodohan. Dan seseorang manusia itu
adalah musuh bagi ketidaktahuannya dia. Adalah kebodohan dia, itu musuh dia yang paling besar. Maka hadirin wal hadirat, sudah sangat pantas akhir zaman ini, sekarang ini kita masukkan anak kita di pesantren. Pak, Bu, dengerin Bu. Di dalam, kalau kita belajar sejarah, ada 3 golongan yang mereka ini mengatakan Allah itu punya anak. Waliyahudillah. Yang pertama Pak adalah orang-orang Yahudi. Yahudi mengatakan apa? Uzair ibnullah. Uzair itu anaknya Allah. Pertama Yahudi. Yang kedua Nasrani. Mereka mengatakan apa? Al-Masih ibnullah. Al-Masih Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Yang ketiga adalah kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy itu Pak, mereka punya keyakinan apa? Malaikat banatullah. Kafir Quraisy itu mengatakan malaikat itu anak perempuan ya Allah. Pak, akhir zaman di Maluku Utara tambah satu lagi. Ini saya kasih tahu. Di Maluku Utara, ada namanya pahamnya Nur Allah dan Nur Muhammad menikah, lahirlah makhluk. Waliyahudillah. Nur Allah, Nur Muhammad menikah, lahirlah makhluk. Gitu-gitu. Hati-hati, ini akhir zaman di Maluku Utara ada. Kalau kita nggak bentengi anak-anak kita kayak begini, ini paham bakal menyebar di Maluku Utara. Kalau bukan mereka-mereka ini yang nanti membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau siapa lagi? Ini akhir zaman. Bahkan pakai kitab, pakai kitab. Sawah, nanti Anda bawakan kitabnya. Nur Allah menikah dengan Nur Muhammad. Waliyahudillah, Allah menikah. Punya anak lagi. Itulah pemahaman yang keempat tuh. Kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani, sebahagian orang di Maluku Utara. Ini penting Pak. Kita jaga akidah kita. Kita jaga agama kita. Kita jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dirusak. Siapa yang harus menjaga? Inilah mereka, generasi-generasi Islam, pemuda-pemuda Islam. Pelajari ilmu agama itu. Lawan pada orang-orang yang sesat menyesatkan. Jangan tinggal diam. Banyak pemahaman, diantaranya pemahaman Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bah. Ada satu pemahaman beliau, ada satu makalah beliau katakan ada yang sering kita dengar. Tagi-tagi masabea, tego-tego masabea ila akhir. Jadi ada satu kalamnya Habib Muhammad, beliau mengatakan kita jalan, kita sholat. Kita duduk, kita sholat. Kita berbaring, kita sholat. Itu diartikan sama orang-orang Ternate. Padahal sabea yang dimaksud sama Habib Muhammad bukan sholat. Sehingga orang bilang, ngapain ente sholat? Tego-tego masabea, kita berjalan, udah sholat. Ngapain ente ke masjid? Kita aneh duduk, udah sholat. Aneh balik, aneh udah sholat. Ente baru ente datang ke masjid, ente masih cetek imannya. Bahkan ada bilangnya aneh mi'raj setiap hari. Ini benar Pak, ada ini saya yang dapat, bukan saya karang cerita. Aneh mi'raj setiap hari. Ente baru-baru kemarin masih sholat di masjid itu tasawufnya masih rendah. Habib Muhammad bilang, tagi-tagi masa itu bukan kita yang usah sholat, waliyahudillah. Habib Muhammad bilang, sabea itu artinya ibadah, artinya zikir, mengingat Allah. Kita duduk, kita ingat Allah. Kita berjalan, kita ingat Allah dalam keadaan ibadah. Kita berbaring, Pak, Bu, itu kita selalu ingat Allah dalam keadaan ibadah. Itu orang zaman sekarang enggak, sabea itu sholat, hakikat sholat, Bu. Jadi kita jalan di sholat 5 waktu itu nggak perlu. Bahkan kalau kita pergi sholat 5 waktu dibilang iman kita lemah. Dia udah kuat, udah mi'raj setiap hari. Nabi Muhammad mi'raj beneran, sholat sampai kakinya bengkak. Jadi ini pemahaman-pemahaman yang mulai ada. Ilmu dodomi segala macam ada itu. Habib Muhammad paling tahu.
ilmu dodomi, ilmu ini ada. Jadi jangan dianggap ini karena kita tinggal di kota, kita nggak tahu keadaan di belakang gunung, kita nggak tahu keadaan di Halmahera. Jadi ini forumnya ilmu di pesantren, saatnya kita didik anak-anak kita, masukkan ke pesantren biar mereka jadi pejuang-pejuang Islam, biar mereka jadi pejuang-pejuang akidah, biar mereka nanti menyelamatkan akidah umat di masa depan. Sekarang Pak udah mulai kayak begitu. Na'udzubillah 10 tahun 20 tahun ke depan gak ada yang tahu kayak gimana nanti gitu. Jadi hadirin wal hadirat, ini anak-anak di pesantren jaga, support terus, dukung terus, karena mereka inilah yang nanti menjadi pejuang-pejuang Allah. Mereka nanti jadi pendakwah, mereka jadi orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita semua taufik wal hidayah. Allah kokohkan kita semua, Allah bukakan kepada kita semua futuhal arifin. Allah jadikan kita semua orang-orang yang bermanfaat bagi agama, bagi negara, bagi nusa dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hakadami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, hikmah maulid selanjutnya akan disampaikan oleh pimpinan Majelis Talim Al-Khair wal Barakah Al-Mukhtarah Al-Habib Muhammad Bakir bin Ahmad bin Sa'ad Bakir bin Salih. Kepada Al-Mukhtarah, falyatafadhal masyura. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi hududillah ma daqat illa wa fir'illah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa mawujud fi hadha al-yawm wa fi kulli yawm wa fi yawm al-maw'ud sirran wa jahran fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi sallim amma ba'd. Wal-mukarramun wal-muhtaramun wal-habaib wal-asatid dan orang tua murid, bapak-bapak, ibu-ibu dan semua santri al-khairat yang semoga dirahmati Allah. Ya, ya Allah, ya Rahman. Ada. Ni'mah azimah. Al-khairat punya pesantren di Ternate ini sebuah nikmat. Pesantren Salafi ya. Karena umumnya al-khairat itu madrasah. Jadi pendidikan itu dalam secara garis besar ada dua. Ada pendidikan Ghazaliyah, ada pendidikan Baghdadiyah. Pendidikan Baghdadiyah itu seperti sekolah, universitas, dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah, pulang pergi lah. Itu sistem Baghdadiyah. Sistem yang kedua yang dibangun oleh Imam Ghazali. Ya, bahkan ini dari zaman Nabi sebenarnya, yaitu pendidikan seorang santri atau siswa selalu dipantau guru 24 jam. Tidurnya kapan, makannya bagaimana, belajarnya bagaimana. Ini yang insya Allah akan membuat sebuah generasi yang insya Allah buat ilmunya, amalnya, ikhlasnya, imannya dan semuanya. Insya Allah harapan ya masih tidak ada kalau dengan kita ungkapkan ya dalam kaitannya dengan maulid Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang paling menggembirakan hati Rasulullah SAW daripada menuntut ilmu. Tadi kita lihat ini Habib Syekh ngomong gimana tuh ya, pemahaman yang salah karena jahil, karena bodoh. Fakul man bighairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah tanpa didasari ilmu mardudah, tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Istri bilangnya salah, saya terima. Istri benar, wudu salah, tidak diterima.
Wudhu benar, rukun sholatnya salah, nggak diterima. Itu baru satu syarat supaya ilmu diterima. Ya, amal ibadah mau diterima harus pakai ilmu. Yang kedua sesuai sunnah. Ya. Mana hadatsa min amrin laisa minhu bahwa madud. Mana hadatsa fi amrin ma laisa minhu bahwa rad. Setiap perkara yang tidak didasari dengan dari kami, dari Rasulullah, maka tertolak. Ya, makanya semuanya ini yang kita bikin termasuk maulid ada dalilnya. Ya. Dua, ilmu, dua sunnah. Semakin banyak sunnah yang kita buat, semakin mendekati qabul. Dan yang paling penting nih, paling penting, ikhlas karena Allah. Makan budi, wabaikul musallin, alladzina hum yura'un, wa yamna'un ma'un. Celaka orang yang sholat, yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang awal yang sholat. Subuhnya kesiangan, ya, malam ketiduran, udah kemana? Ya, sahun. Alladzina hum yura'un, lalu mereka riya, ingin dilihat. Ya, istri sholat karena suami karena sholat karena istri, anak karena sholat karena orang tua, murid karena sholat karena guru. Ayo, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Tidaklah mereka diperintahkan itu untuk menyembah Allah secara ikhlas. Dan ikhlas ini proses, Pak. Oh, kita cara sholat cara ikhlas. Jadi kita nih cara sholat berjamaah salah, lawan itu nafsu. Badan kita nanti lama-lama bersama manusia, tapi hati kita bersama Allah. Ya itu dilawan, proses. Makanya di ilmu dulu, syariat dulu, jangan dihatu hakikat ma'rifat. Seolah-olah nanti kenapa tasawuf nih? Asal. Belajar tasawuf siapa? Saya dulu kejadian dibaca, itu bukan lagi ada ilmu nanya ilmu nisa. Itu dari orang ke orang, nggak berani ngomong mereka secara publikasi. Dan ini sebenarnya tugas Majelis Ulama Indonesia yang ada di Maluku Utara harus menyampaikan. Ya, ini tahayul, ini nggak boleh. Kemaluan perempuan semuanya dilibatkan, dihubungkan dengan kemaluan perempuan. Sholat ini begini nih, Mi'raj Nabi Isra Mi'raj naik ke langit. Dia bilang bayangannya naik ke perempuan. Hal itu ada di sini. Mereka takut saya akan meluruskan itu semua, saya dibatalkan jadi nggak bisa ceramah. Itu endami dianjurin. Jadi asli itu kan ada lawan nih. Jadi ini saya harap disampaikan ke Majelis Ulama Indonesia. Urus akidah, nomor satu akidah dulu, syariat yang benar, ya, baru tarekat yang betul. Ya, ini kita nih al-khairat nih, ya, tarekatnya Sa'adah Alawi, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Pegangan al-khairat tiga dari zaman guru tua. Jadi kalau ada orang Syiah masuk al-khairat, mana ngikut siapa? Guru tua nggak ngajarin. Nah, insya Allah saya hubungkan dengan sedikit ya. Sedikit terakhir. Ya, kita bicara kewajiban, kita bicara sunnah. Kalau kita cinta sama Rasulullah, ya. Kalau ditanya apa seutama-utamanya kewajiban? Apa seutama-utamanya sunnah? Maka jawabannya seutama-utamanya kewajiban adalah kewajiban sholat. Sholat, ya. Awal ma yuhasab bil abd as-shalah. Pertama-tama yang dihisab seseorang itu adalah sholatnya. Maka sholatnya perbaiki tadi ilmu, ya, dengan sunnah-sunnahnya. Takbiratul ihram aja, Allahu Akbar. Ada berapa sunnah? 10 sunnah.
Baru takbiratul ihram tuh. Allah, mulainya dari bawah, ditarik ke akhir. Berakhir barnya tuh di sini. Allahu Akbar. Kebanyakan kita kan Allahu Akbar. Saya pernah diprotes tuh di Masjid Al-Munawwar. Itu imam besar salah itu. Dia harus diberhentikan dari jadi imam besar. Kejadian sama saya. Karena takbirnya salah. Akbar. Ya, ane bawain bukan mukadimah rumah, coba ente baca terjemah ini. Ini sunah-sunah salat takbiratul ihram. 2. Ketiga menghadap kiblat. Ini. Kelima ini jempol di bawah telinga, di bawah kuping. Menghadap kiblat. Jari-jari tidak terlalu rapat, tidak terlalu lebar, agak merengkuh sedikit, mata ke tempat sujud. Allahu Akbar. Sunnah takbiratul ihram. Ya, jadi sebaik antum punya sholat sudah berkualitas, ya itulah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau bagaimana? Kalau berkualitas. Kalau kita masih sholat dari korupsi jalan terus, mabuk jalan terus, maksiat jalan terus, zina, koreksi sholatnya. Ada yang nggak benar nih, pasti. Ya. Dan seutama-utama sunnah adalah sunnah sholat. Sholat sunnah apa? Tahajud afdal sholat. Wa min al-laili fatahajjadna nafilatan 'asa rabbaka an yab'athaka maqaman mahmuda. Kunuz min kunuzil bir, 2 rakaat minimal. Mantri, apalagi ustaz ya. Yang kedua, sholat witir. Sholat witir ini hampir mendekati wajib. Dalam mazhab Hambali wajib. Autiru ya ahlul Quran, malam yutir falaysa minna. Ya, apalagi ahlul bait nih. Ahlul bait adalah Abu Bakar, dari mana? Autiru ya ahlul Quran, yang ini ahlul bait. Wajib buat mereka. Kedua, sholat yang ketiga yang paling utama lagi sebelum subuh 2 rakaat. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, siapa paling kaya di Ternate? Siapa yang paling kaya? Habibullah membangun masjid ini? Atau siapa? Yang paling kaya kata Nabi yang sholat fajar 2 rakaat. Dan sholat fajar itu tidak sunnah 4 rakaat, 2 rakaat saja, tidak boleh ditambah. Kecuali tambahnya dengan tahiyatul masjid ya, kalau mau dipisah. Sebelum zuhur, Indra Ghazali 4 rakaat, tapi yang mu'tamad semua mazhab 2 rakaat, muakkad 2 rakaat, 2 muakkad. Ya, siapa yang sholat zuhur sebelum zuhur 4 rakaat, sallamahu sab'una alaf malaikat yastaghfiruna hatta al-lail. Siapa yang sholat zuhur sebelum zuhur 4 rakaat, maka mengiringi orang tersebut 70.000 malaikat memintakan ampun sampai datangnya maghrib. Pada zuhur juga muakkad 2 rakaat. Sebelum asar itu muakkad. Kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tidak buat. Muakkad kadang-kadang. Tapi doa Nabi nyatakan, rahimullah imra'an sallatul asar. Semoga Allah memberi rahmat setiap kepada seseorang yang melaksanakan sholat qobliyah 4 rakaat dan riwayat hadis walaupun 2 rakaat. Sebelum maghrib boleh muakkad. Ba'da maghrib muakkad. Ya, dalam hadis Nabi nyatakan, man shalla ba'da maghrib 6 rakaat falam yufsir bi kalamin dunyawi fa ka'annama al-ibadah 12 sanah. Siapa yang sholat sunnah setelah maghrib 6 rakaat tanpa diselingi pembicaraan urusan dunia. Jadi urusan maghrib, wirid, sholat. Kalau kalkulasi boleh, selamat. Tapi yang ngomong urusan dunia. Sholat 6 rakaat seperti beribadah 12 tahun. Allah, ini siapa yang tidak? Ramadan aja sebulan kita gempor. Ente bisa dapat pahala 12 tahun ibadah dengan hanya 6 rakaat setelah maghrib. Satu lagi ba'da isya. Ya, dalam kitab Risal Mu'amalah Habib Al-Haddad nyatakan, man shalla arba'an ba'da isya fa ka'annama adraka lailatul qadar. Siapa yang sholat setelah isya 4 rakaat,
kok seorang tersebut sama saja mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi kita nggak usah nunggu nanti Ramadan, tiap malam nih kita bisa mengatur 4 rakaat dan 3. Ini saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kita dapat mengambil hikmah daripada apa yang disampaikan oleh guru kita. Dan untuk hikmah maulid berikutnya yang disampaikan oleh tamu kita dari Bogor pada yang kami muliakan Al-Habib Ahmad bin Toha Al-Hadar. Allah tafadhal masyur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini luar biasa kenikmatan, sama-sama kita rasakan kenikmatan kumpul di antara kaum muslimin lebih dari 40 orang. Mudah-mudahan apa permohonan kita, hajat kita boleh menadah digabung Allah Subhanahu wa taala mujtama'an warja'in min ummati wa la yuzila fihi nurun istijabati doa. Alhamdulillah, ada para sesepuh orang tua baik yang dari dalam habaib ataupun yang minal ajami minal muhajirin wal ansar. Ya, beliau adalah para ketua kita ini, pelindung kita dari segala hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, bahwa syuhudka al-atsal rudda wa-baha'in rudda wa sallallahu alaikum wa rahmatullahi sabda. Wabil khusus para tetamu kita yang dari jauh ini, ya, الداعي الى الله الحبيب عبد الرحمن بن شيخ الرمحاني الجفري، واخينا الداعي الى الله المعلم في بلاد ترناطة الحبيب محمد باقر بن احمد بن حامد بن شيخ ابي بكر بن سالم، واخينا الحبيب احمد بن شيخ البار Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Ban, dan juga ini kita bersama pimpinan pondok pesantren Al-Khairat Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil bin Al-Habib Kamil As-Sabaq, juga beserta murid-muridnya yang luar biasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, 3 bahasa sih. Takaful, kita semua dijamin nafkah dan kecukupan kita, ada jaminan. Bahkan semut yang hitam yang hidup di bawah batu yang hitam di malam hari pun ada rezekinya. Namun untuk talabatul ilm, untuk orang yang menuntut ilmunya Allah dan ilmunya Rasulullah, atau ilmu dunia yang nanti akan menunjang kedua ilmu ini, ada takaful khas, ada jaminan khusus buat mereka
dan bahkan mereka bisa memberikan syafaat takaful buat keluarga di rumah. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Kadang-kadang orang tua murid, baik seorang bapak atau seorang ibu, takut anaknya masuk pesantren nanti kalau sudah dewasa tidak punya gelar, tidak punya ijazah, tidak punya sertifikasi, nanti bagaimana dia mau menghidupi dirinya dan keluarganya. Bapak Ibu sekalian, perlu kita tahu yang namanya ijazah itu hanya membuktikan seseorang pernah sekolah. Betul? Ijazah cuma membuktikan orang pernah sekolah, bukan membuktikan bahwa dia pernah berpikir. Jadi kalau pisang itu kita makan, kulitnya kita kupas, intinya adalah ilmu yang sangat penting yang kita makan. Ilmu itu penting. Tadi Habib Abdurrahman bin Kamil katakan, seseorang sujudnya dan ibadah lainnya tidak diterima olehnya. Dari mana kita tahu? Dari mana ilmunya? Karena orang tersebut mengeksploitasi hubungannya dengan Allah untuk dirinya. Itu ilmu. Dengan ilmu kita tahu. Tadi Habib Syekhan bilang, banyak aliran-aliran sesat. Kita bisa tahu itu, bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau cerita sedikit mengenai ilmu-ilmu macam-macam, ilmu hitam. Ada seorang dukun yang luar biasa sakti. Kalau di tanah Jawa sudah tidak terkalahkan lagi pada zamannya. Dia punya ilmu hitamnya sudah gutut. Ilmu hitamnya sudah gutut di atas. Dia wasiat kepada keluarganya, itu di tempat praktek saya ada satu ruangan, ya, jangan, walaupun saya sudah meninggal katanya, jangan kalian masuk ke dalam ruangan itu. Sampai meninggal lah itu orang. Tetap mau sakti bagaimana, kalah juga sama malaikat. Betul ya? Orang mau sakti bagaimana? Zaman dulu yang paling sakti siapa sih? Prabu Siliwangi. Kalah sama malaikat semua. Saat dia meninggal, keluarganya tidak berani masuk ke ruangan. Tapi namanya manusia penasaran, kepingin tahu. Dibukalah ruangan tersebut, ada kamar mandi di dalamnya. Kamar mandinya ada WC, injakan kaki buat WC tersebut adalah Al-Quran. Injakan kaki WC-nya adalah Al-Quran. Jadi semakin sesat orang, iblis akan mengilhami ilmunya yang paling top. Semakin sesat, semakin hebat di dalam ilmu kesesatannya, orang tersebut harus melakukan kesesatan demi kesesatan. Nah, kita alhamdulillah anak-anak kita ini diajarkan ilmu fikih. Jangankan injak Al-Quran, menyentuh Al-Quran saja harus suci dari hadas kecil atau hadas besar. Betul. Jadi beliau ini dibimbing nantinya dengan ilmu fikih itu bisa melawan yang diamalkan kata Habib Bagir tadi. Ilmu ini penting. Jadi dengan ilmu fikih yang Habib Abdurrahman ini sebagai panitia dari penjamin mereka semua, mereka punya takaful khas. Ini beliau panitianya. Kira-kira kalau potong hewan korban
bagi-bagi hewan korban kepada fuqara wal masakin, yang dapat jatah banyak itu fakir miskinnya jatahnya misal 1 kantong, panitia ini kira-kira berapa kantong? Bisa 3-5 kantong hadirin semua panitia. Nah beliau ini ya, yang menuntut ilmunya saja mendapat jaminan khusus. Bagaimana ketua panitianya, bagaimana Ustadz bin Utsmannya, bagaimana Habib Bagir yang selalu di mana-mana mengisi majelis al-khair wal barakah. Kita doakan majelisnya terus bertambah dan bertambah berkah. Bisa lagi diberikan majelis yang lain, majelis yatim wal armalah. Amin. Nah, begitu hadirin, ilmu ini penting. Ya, kita jangan terpaku kepada yang namanya ijazah. Ijazah itu cuma membuktikan orang pernah sekolah. Kalau orang pernah berpikir, tidak dibuktikan dengan ijazah, namun dengan kalam-kalamnya. Coba kita lihat tadi, adik-adik kita luar biasa, khutbah bahasa Arab. Sampai saya sendiri sulit mau terjemahkan itu apa ya kira-kira. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam pagi ini kita juga didatangi oleh pembimbing di dalam pemerintahan agama Islam ini dengan Bapak Kesra, Bapak Ihsan. Mudah-mudahan dengan datangnya beliau ini menambah kembali kemesraan antara hukumah dengan ulama. Sebab selama ini pemerintah kita ini kurang begitu mesra sama ulama. Mereka tidak merasa berhutang budi sama ulama. Padahal ulama ini yang bawa tuh ilmu dari jauh. Ilmu ini luar biasa. Al-Imam Ali karramallahu wajhah waktu ditanya, ya, ada rombongan entah orang Yahudi entah Khawarij, kayaknya sih Khawarij, ada 10 orang. Ini orang Khawarij, orang kurang suka sama dari dulu ini udah warisan orang Khawarij ini kurang suka sama rombongan jamaah Ahlul Bait. Dia bilang padahal Nabi udah bilang ana madinatul ilmi wa aliyul babuha. Jelas-jelas Nabi bilang seperti itu. Kalau mau dapat ilmu, lewat pintunya. Ini mau pintunya mau ditutup. Pintunya mau ditutup. Dari zaman dulu sudah ada. Ini sejarah berulang. Apa iya nih orang pintar nih Sayyidina Ali? Kita mau tanya satu pertanyaan. Jawabannya pasti satu. Cuman kita mau tanya alasan dari dia menjawab itu apa. Kalau alasannya cuma satu, nggak pintar nih orang. Datang satu orang, ayyun afdal faqala al-ilmu al-mal. Mana yang lebih utama, ilmu apa harta? Ngaji atau dikasih mobil Innova, kira-kira begitu. Kalau santri banyak mau terus pesantren, apa ada beliin apa ada beliin enek? Sudah berhenti pesantren. Kesetujuan Habib Abdurrahman sudah. Apa beli akan enek ya? Mau nggak? Harap. Sudah berhenti sudah. Ada PCX dengan HP baru. Apple. Apple to Apple antara HP dan ilmu. Iya betul. Kalau Rocky Gerung bilang antara apel segar dan apel busuk. Hadirin rahimakumullah, datang nih orang. Ayyun afdal, mana lebih afdal? Al-ilmu al-mal. Ilmu atau apa harta? Al-ilmu afdal min al-mal. Ilmu lebih utama dari harta. Limadha? Nah, apa alasannya sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab ilmu lebih afdal?
al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu menjaga engkau. Kita bisa ibadah, tahu daripada syarat-syarat sahnya salat, barusan Habib Bagir kemukakan, tahu dari hal-hal yang membatalkan salat, tahu dari hal-hal yang wajib ketika salat, tahu dari hal-hal yang sunnah, mengetahui bagaimana caranya ikhlas merupakan bagian dari diterimanya ibadah seseorang. Kadang-kadang kita suka bingung ikhlas itu seperti apa ya. Padahal tiap hari kita diajarkan. Tiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sunnatullah mengajarkan kepada kita bagaimana itu ikhlas seutuhnya. Masuk kamar mandi, turunkan celana, buang air besar, keluarlah dia. Kita tidak harapkan lagi itu barang, betul? Hah? Tidak lagi kita harapkan untuk kembali kepada kita. Kita sudah ikhlas, itu mau yang kuning, mau yang putih, mau yang hijau. Alhamdulillah, saya sudah ikhlas itu barang. Saya tidak lagi mengharapkan kembali. Itulah kira-kira gambaran dari ikhlas. Allah tiap hari ajarkan kepada kita, cuma kita lupa lah. Al-insan la yakhli 'anil khata'i wa nisyan. Jadi ilmu ini menjaga kita. Al-ilmu yahrusuka, inilah yang menjagamu. Wa anta tahrusul mal, engkau sebaliknya justru menjaga harta. Parkir motor di Indomaret dikunci ganda. Kuncilah kendaraan Anda dengan kunci ganda. Masuk mobil diparkir dalam rumah, pagar ditutup, dikunci. Betul? Uang takut dimaling, masuk ke bank dan lain-lain. Semua kita jaga, kita punya capek. Tapi kalau ilmu, kita dijaga sama ilmu. Itu yang pertama. Balik ke orang. Datang lagi, ayyun afdal, al-ilmu ayyul mal. Mana lebih utama? Ilmu atau harta? Al-ilmu afdal min al-mal. Ilmu lebih afdal dari harta. Limadha? Al-ilmu yazidu bil infaq wal mal yanqus. Ilmu dengan kita bagi-bagi, kita distribusi, kita infakkan, kita keluarkan ilmu itu bertambah banyak, bertambah kuat, bertambah kokoh daripada pemahaman kita tentang ilmu tersebut. Wal mal yanqus, adapun harta akan berkurang. Namun harta yang didistribusikan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bertambah, bal yazdad. Pulang lagi ini orang, datang lagi besok sahibnya, tanya ayyun afdal, al-ilmu, al-mal, mana lebih utama, ilmu atau harta? Al-ilmu afdalu min al-mal, ilmu lebih afdal. Limadha? Lianna al-ilma warasatul anbiya wal mal warasat Qarun wa Hamman wa akhwanuhum. Hakada. Ilmu merupakan warisan dari para nabi, warisan daripada orang-orang soleh. Nabi mewariskan ilmu, makanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang betul-betul merupakan pewaris daripada para nabi. Kalau nabi dititipkan mukjizat, ulama yang betul dititipkan satu karakter yang mirip dengan mukjizat. Karena mukjizat sudah selesai. Pabriknya mukjizat artinya diperuntukkan untuk para anbiya, sudah tidak ada nabi. Kalau ulama sebagai warasatul anbiya, maka diberikan yang namanya sifat karakter yang mirip dengan mukjizat, yakni karamah. Jadi kita kadang-kadang kumpul dengan saudara-saudara kita, baik dari golongan Muhammadiyah, saudara kita, golongan Tarsis, saudara kita,
golongan mungkin salafi saudara kita, kalau mereka disakiti oleh orang lain, kita wajib untuk membela mereka. Mungkin juga dari golongan Imamiyah yang sudah bersyahadat, saudara kita selagi mereka tidak mencela daripada yang namanya sahabat radhiyallahu anhum. Kadang-kadang kita orang ini baku bantah bendera satu hari, satu malam, semua menyatakan bahwa golongannya yang paling betul. Dengan dalil, dengan apa semua. Tidak akan selesai perdebatan. Cuma satu bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, bahwa ulama yang lurus, yang natrah ad-damina ala ad-damihim, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kelebihan itu, yang membawa panji bendera Rasulullah adalah ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan dan sematkan karakter yang mirip dengan mukjizat. Apa itu? Karamah. Dan mohon maaf, sampai sekarang mungkin ada ketika jawab, kami belum melihat sahibul karamah ini kecuali dari golongan kita Ahlus Sunnah wal. Paham nggak nih kira-kira? Jadi tidak usah baku bantah dengan orang itu, mbak dia, cuma kita buka hal ini, wa lisanul hali afsah min lisanil. Yang cuma makal bercerita tidak ada berhenti, tidak ada habis. Kita baku bantah jadi permusuhan. Jadi kita buka saja bahwa alhamdulillah kita punya ulama, kita punya leluhur, baik dari golongan Ba'alawi ataupun dari golongan pribumi, banyak yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka menjadi para awliya karamah, murid-murid daripada Al-Habib Idris bin Salim. Nanti banyak sekali ceritanya mereka merupakan para awliya walaupun bukan dari golongan habaib. Banyak. Nah ini satu bukti. Balik lagi ini orang Khawarij, sampai yang keempat, kelima, sampai ke 10 datang, dan Al-Imam Ali karramallahu wajhah jawab dengan 10 jawaban yang berbeda, menandakan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu semua sangat penting ilmunya Allah dan ilmunya Rasulullah. Kita upayakan kita punya anak ini untuk menuntut ilmu agama, dan kita wajib berterima kasih kepada daripada panitia ilmu ini, Al-Habib Abdurrahman, Al-Habib Badi, Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, dan semuanya yang mendukung para asatidz di sini. Kita wajib mengapresiasi daripada hal-hal yang di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah yang mereka prepare, mereka siapkan buat anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita di sini semua Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pemahamannya seperti pemahaman para anbiya, afdal mursalin wa arfan malaikatul muqarrabin. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka sebagai anak-anak kita yang bisa menyenangkan, yang bisa membahagiakan orang tuanya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan tadi. Dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup daripada hikmah maulid dan mau'idah hasanah pada pagi hari ini, kami mengundang tamu kita dari Jakarta, Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Ali Al-Jufri, kepada Al-Muhtaram, falyatafaddal mastura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junubihi wa ansarihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hibban mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram, guru kita, Mudir Ma'had al-Khairat fi Ternate Habibana al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman Ibn Kamil Asqaf, mata'amallahu bituli hayatih. Al-Mukarram, guru kita, pimpinan Majlis Ta'lim Al-Khair wal Barakah, akhina Habibana al-Mahbub Al-Habib Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Mukarram yang tadi telah menyampaikan juga kepada kita nasihat ilmu dan hikmahnya, Habibana al-Mahbub Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Bar. Juga akhina Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Taha Al-Haddar. Para habaib, para asatidah yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu. Al-Mukarramun wal muhtaramun, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya banggakan, segenap santri-santri di Ma'had Al-Khairat ini. Mudah-mudahan semua kita di sini mendapatkan limpahan barakat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Allah berikan kita panjang umur, sehat wal afiyah dalam ta'ah dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa kumpul dan bermuajahah di tempat yang penuh barakah ini dalam satu acara yang sangat istimewa, yaitu tidak lain tidak bukan untuk kita sama-sama memperingati, mengenang satu sosok yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Telah banyak tadi kita mendengarkan ilmu, hikmah, nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan semua kita tahu tidak ada kebaikan apapun yang kita dapat, melainkan semua itu adalah sumbernya dari satu titik, yaitu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya satu, tapi wasilah kebaikan itu sampai kepada kita itu yang akan berbeda-beda.
Seperti saat ini kita ada di Ma'adul Khairat yang dikepalai oleh Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Semua sebagaimana beliau jelaskan, ini adalah buah hasil dari dakwah perjuangan daripada guru tua, yaitu Sayyid Habib Idris bin Salim Al-Jufri, yang saat ini sudah berapa cabang lembaga pendidikan beliau? Kurang lebih ada 1.500 cabang lembaga pendidikan Al-Khairat yang ada di bumi Indonesia ini. Termasuk orang tua saya di Jakarta mendirikan lembaga pendidikan, diberi nama juga Al-Khairat. Jadi kalau marga Al-Jufri ini sangat identik sekali dengan Al-Khairat. Ya, karena Habib Idris bin Salim Al-Jufri, beliau punya pesantren, punya sekolah, punya muassasah, beliau namakan Al-Khairat. Menjadi pertanyaan buat kita, kok bisa kebaikan-kebaikan itu datang kepada beliau ini Habib Idrus, sehingga bisa banyak memberikan manfaat buat umat, walaupun beliau sudah meninggal dunia sekian puluh tahun yang lalu. Dakwahnya, syiarnya masih tetap ada dan berjalan untuk kita semua, melalui anak cucunya, murid-muridnya, seperti yang ada di depan mata kita sekarang ini. Secara tidak langsung anak-anak kita, beliau adalah juga merupakan murid-murid daripada Habib Idris bin Salim Al-Jufri. Kok bisa? Sudah beda alam sama kita. Beliau sudah di alam barzah, tapi masih bisa memberikan manfaat buat kita yang masih ada di alam dunia ini, yang belum tentu kita yang sama-sama masih di alam dunia bisa berbagi manfaat dengan yang lain. Mungkin kita lebih banyak menyusahkan orang lain daripada memberikan manfaat kepada mereka. Padahal junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah tegaskan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu mereka yang paling manfaat buat manusia. Untuk mendapati label status predikat terbaik itu bukan hal yang mudah pastinya. Tapi siapa yang gak mau jadi orang baik? Siapa yang gak mau menjadi yang terbaik? Semua kita mau. Tapi kemauan jangan cuma hanya sekedar keinginan, angan-angan saja. Tapi kemauan itu akan terwujud, akan ada, akan hasil dengan adanya usaha, upaya, gerakan dari kita semua. Habib Idris bin Salim Al-Jufri, beliau tak kita ragukan adalah seorang ulama, bahkan juga insyaallah wali min awliyaillah. Kalau cerita keramatnya banyak, tapi yang kita pengen tahu resepnya, rahasianya bukan keramatnya, tapi bagaimana beliau bisa sampai ke titik itu, bisa banyak manfaat buat umat, bukan cuma umat Islam aja, semuanya, bangsa Indonesia. Berapa banyak beliau mencerdaskan anak bangsa dengan ilmunya melalui dakwah-dakwahnya. Bahkan tadi seperti saya katakan, walaupun beliau sudah meninggal dunia, nah kita ingin mendapatkan kemuliaan seperti apa yang Allah berikan kemuliaan itu kepada beliau.
Al-Imam Qaddul Irsyad Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, ini kurang lebihnya saya merangkum ceramah-ceramah tadi nih dari guru-guru kita. Ini kesimpulannya nih. Biar kita jadi orang baik, biar kita jadi orang sempurna di sisi Allah, biar kita dapat kemuliaan-kemuliaan sebagaimana kemuliaan itu diberikan oleh orang-orang yang sudah dimuliakan Allah, termasuk guru itu Al-Habib Idris bin Salim Al-Jufri. Yang pastinya ini juga akan membawa kita dekat dengan yang paling dimuliakan Allah, yaitu yang kita peringati maulidnya hari ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau punya banyak sekali karya ilmiah. Kitab-kitab karangannya itu banyak. Yang paling populer yang sering kita dengar seperti Nasaihud Diniyah, ada Risalatul Muawanah, ada Da'watut Tammah. Kalau wirid yang paling kita tahu tuh Ratib Al-Haddad, sampai ada Silsilah Al-Haddad, itu kitab semua karangan Imam Haddad, ada 10 bahkan lebih dari itu. Salah satu kitab beliau ada yang diberikan judul Al-Hikam. Kitab Al-Hikam yang populer di kita itu karya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Tapi ada kitab Al-Hikam juga karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Sesuai judul kitabnya Al-Hikam, maka dalam kitab itu isinya hikmah-hikmah, untaian daripada mutiara-mutiara ilmu. Di antara dari hikmah yang dia tuangkan di dalam kitab Al-Hikam, itu resep penting untuk kita dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Ada resep penting agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau Allah udah ridho sama kita, segalanya kebaikan Allah bakal berikan kepada kita semua. Apa kata beliau? Al-kamalu arba'atu ajza. Kesempurnaan itu terbentuk dari 4 unsur. Nah, kita kalau punya 4 unsur, 4 pokok ini, kita akan dapat kesempurnaan. Arti kesempurnaan ini kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan merasa diri kita udah sempurna lebih baik dari yang lain. Enggak. Kita punya 4 ini istimewa kita di sisi Allah. Apa 4 hal ini, 4 unsur ini yang perlu kita dapat, yang perlu kita miliki? Pertama, al-ilm. Pertama, ilmu. Kenapa ilmu? Kata beliau, wabihi yu'rafu haqqullah. Karena dengan ilmu bisa ditahu hak-haknya Allah. Tanpa ilmu kita nggak mungkin bisa mengerti haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin, manusia kita dicipta oleh Allah untuk menghamba. Kewajiban kita adalah menghamba pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang baik tanpa ilmu? Maka Bapak Ibu sekalian wali santri, beruntung Allah tempatkan anak-anak Bapak Ibu di pondok pesantren Al-Khairat ini. Itu adalah anugerah besar yang Allah berikan buat antum semua. Nabi bilang, "Anna dunya ya'tiha Allahu man yuhib wa man la yuhib. Wa la ya'ti al-'ilma illa man yuhibbuhu minal abrar." Dunia, kenikmatan duniawi
harta, pangkat, jabatan, apapun itu Allah berikan kepada semua makhluknya, baik yang Allah cinta ataupun yang Allah benci. Kekayaan, pangkat, jabatan, orang Islam dapat, orang kafir dapat. Ahli ibadah dapat, ahli maksiat juga dapat. Mungkin kita lihat lebih banyak ahli maksiat duitnya daripada ahli ibadah. Kenapa? Karena dunia nggak ada mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada nilainya sedikit pun. Maka dunia itu dikasih kepada siapapun. Tapi kata Nabi, Allah tidak akan memberikan ilmu kecuali kepada hamba-hambanya yang Allah cinta, kecuali kepada hamba-hamba yang bagi Allah itu baik. Maka ketika anak bapak ibu di sini menimba ilmu, apalagi itu ilmu agama yang insya Allah adalah warisan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kabar baik buat bapak ibu sekalian, insya Allah ini anak semua anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Itu poin unsur pertama. Kalau kita mau dapat sempurnaan disayang Allah, kita harus punya ilmu. Yang kedua, ini singkat aja, saya cuma dikasih waktu 2 jam soalnya. Yang kedua, al-amalu bil ilmi. Yang kedua yaitu mengamalkan ilmu. Berilmu aja nggak cukup, pintar saja nggak cukup, tapi juga harus mengamalkan ilmu yang telah didapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada kita bukan dari apa yang kita tahu, bukan dari apa yang kita mengerti, tapi ganjaran kita dapat dari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan. Wa allaysa lil insani illa masa. Ya, nggak didapat manusia kecuali apa yang dikerjakan. Anda hafal segala ilmu, mengerti segala bentuk ibadah, ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling banyak pahalanya. Tadi alhamdulillah kita dapat ilmu dari Habib Bagir tentang sholat sunnah, qabliyah ba'diyahnya, sholat duha, sholat witir, dijelaskan oleh beliau. Insya Allah paham semua yang dijelasin oleh diri kita tadi. Ngerti gak? Berarti dapat ilmu. Tapi udah dapat belum pahala sholat qabliyah ba'diyah? Belum. Udah dapat belum pahala sholat witir? Belum. Mau pahamnya pakai banget, kalau nggak dikerjain itu sholat sunnah, ini nggak bakal ada pahalanya. Makanya jangan cuma bangga jadi orang berilmu kalau tidak mengamalkan itu ilmunya. Nggak ada guna, nggak ada manfaat. Al-ilm bila amal atil, wal amalu bila ilm batil, wa jam'u bainahuma hasil. Ilmu tanpa amal atil, percuma, nggak ada gunanya. Pelajar cuma buat gaya-gayaan doang, cuma buat pajangan doang, nggak ada guna, nggak ada manfaat. Wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Bahkan kata Nabi, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun la yadfa'u bi'ilmihi. Qala sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang paling berat azab siksanya nanti di hari kiamat, orang yang berilmu yang kagak manfaat ilmunya, yang
Bukan tidak manfaat ilmunya, bukan berarti dia berilmu tapi nggak punya murid, bukan. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang membawa orang tersebut takut kepada Allah. Ilmu yang manfaat, ilmu yang membawa dia semakin dekat dengan Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut sama Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Bukan patokan ilmu manfaat, banyak acara, banyak majelis, banyak murid. Enggak. Itu bonus. Seperti Habib Idris bin Salim Al-Jufi, lihat manfaatan ilmunya. Beliau takut dengan Allah, beliau dekat dengan Allah, beliau hamba Allah yang bertakwa, ditambah keberkahan ilmunya tersebar di mana-mana. Al-amalu bil ilm. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Apa mengamalkan ilmu? Kata beliau, wa huwal qiyamu bi amrillah. Ngamalin ilmu itu artinya menegakkan perintah-perintah Allah. Nggak bisa kita menjalankan perintah Allah tanpa ilmu. Punya ilmu tidak dikatakan menjalankan perintah Allah tanpa diamalkan. Jadi apa? Al-ilm wal amal syai'an mutalaziman. Ilmu dan amal dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu saja tidak cukup, atil. Wal amalu bila ilm batil. Amal saja tanpa ilmu juga sudah tidak cukup. Amal tanpa ilmu itu batal. Nggak ada orang bisa beramal tanpa pengetahuan. Nggak usah ibadah, masak aja kalau nggak ngerti, nggak tahu bumbunya, nggak bakal jadi, nggak enak. Mau bikin nasi goreng nggak tahu bumbu nasi goreng, mau bikin sop nggak bisa, nggak ngerti bumbunya sop, nggak bakal jadi. Apalagi ibadah. Jam'ul bainahuma hasil. Menggabungkan ilmu dan amal itu dari yang hasil, yang betul, yang benar, yang sempurna. Yang ketiga, agar kita mendapatkan kesempurnaan, disayang oleh Allah, harus ikhlas. Tadi guru kita Habib Bagir juga jelasin tuh tentang ikhlas. Kalau udah punya ilmu, alhamdulillah. Mengamalkan ilmunya, alhamdulillah. Jangan sombong dulu, jangan merasa sudah baik dulu, karena ada poin yang penting untuk kita penuhi. Yang ketiga yaitu ikhlas, tulus. Apa ikhlas? Kata beliau, wahwa tasfiyatu malillah. Tasfiyatu malillah. Ikhlas itu memurnikan segala sesuatu semata-mata itu hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Tidak ada tujuan apapun, tidak ada tendensi apapun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Ikhlas ini alamat ibadah, alamat siap kebaikan. Kalau ibadah kita mau sampai ke Allah, diterima oleh Allah, mau dapat pahala, namanya kita ngirim kan butuh alamat. Jangan salah alamat. Alamatnya apa? Ikhlas. Kalau mau kebaikan kita diterima oleh Allah, kita harus lakukan semua itu dengan ikhlas. Kalau karena ini, karena itu, pengen dipuji, pengen dihormati, ataupun pengen dipilih. Nah, kalau biasa ada, kalau udah masa pemilu, pilkada, banyak orang yang berubah ujuk-ujuk langsung jadi orang soleh. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan terus solehnya. Ya kadang kan ada nggak pernah ke masjid, tahu-tahu rajin ke masjid. Nggak pernah taklim, tahu-tahu rajin taklim. Nggak pernah maulid, tahu-tahu rajin maulid. Ya kita harus hukumin zahirnya. Dia datang ke tempat baik, insya Allah orang baik. Tapi kita ingatkan, diri kita dan siapapun, kebaikan apapun tidak ada nilainya di mata Allah kalau kita tidak lakukan dengan ikhlas. Berarti kalau belum ikhlas jangan berbuat baik dulu, begitu? Itu lebih parah lagi.
Ya kadang ada orang masih ria. Kenapa kau nggak ke masjid? Kenapa nggak hadir talim? Saya masih belum ikhlas. Saya masih ria, nanti aja. Ya takut ria. Kalau ada orang ibadah, dia ria, setan senyum. Kenapa? Karena ibadahnya tidak diterima. Tapi kalau ada orang meninggalkan ibadah, bukan ibadah, meninggalkan ibadah karena ria, setan bukan senyum lagi, tapi dia akan tertawa gembira. Orang sholat ria, setan senang dong, karena nggak ikhlas. Tapi kalau ada orang nggak sholat, kenapa? Karena masih ria, itu setan girang gembira, dia pesta. Ibadahnya nggak dilakukan, dosanya malah berlipat ganda yang dikerjakan. Makanya hati-hati. Ikhlas ini penting. Dan ikhlas tempatnya di hati, bukan di status WA, ya, bukan di status sosmed kita, atau di lisan kita, ada di hati. Dan Allah yang Maha tahu itu. Ilmu, amal, ikhlas. Ini 3 hal. Yang terpenting yang keempat nih kuncinya. Ini kalau kita gagal, semuanya rusak, semuanya hancur semua. Apa? Yang keempat, al-bara'atu minal hawli wal bu'ah. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, keempat unsur agar kita mendapatkan kesempurnaan dari Allah, kita harus berlepas diri dari merasa mampu dan kuat sendiri. Wa huwal i'timadu 'ala Allah. Apa artinya berlepas diri? Kita harus bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Ilmu sudah punya, mengamalkan ilmunya, ikhlas. Hati-hati, jangan sampai ujub, jangan sampai bangga diri, jangan sampai melakukan apapun itu karena kemampuannya sendiri, baik dalam berbuat ibadah atau meninggalkan maksiat. Masya Allah ya antum, ilmunya banyak, ibadahnya rajin, ya alhamdulillah, memang saya sudah terbiasa begitu. Saya punya ilmu karena memang saya belajar, saya rajin ibadah, emang udah bawaan saya seperti ini. Semuanya bisa seakan-akan karena dirinya, bukan karena pertolongan Allah. 3 jam lagi. Hati-hati, jangan sampai kalau udah 4 tadi atau 3 ilmu, amal, ikhlas kita punya, kemudian kita ujub bangga diri. Ingat, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk kita meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk kita berbuat taat illa billah, kecuali itu karena pertolongan Allah. Jadi 4 itu adalah yang membawa kita disayang dan dicinta oleh Allah. Faman arafa haqqallah wa qama bi hududillah wa akhlasa atau wasaffa ma lillah wa i'tamada 'ala Allah. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, siapa orang yang tahu haknya Allah, menjalankan kewajiban-kewajibannya, dan dia lakukan tulus karena Allah, dan semua karena dia bersandar dengan Allah, fahuwa insanul mujtaba al-waliyul lillah, maka itu orang adalah orang pilihan Allah, orang yang dipilih menjadi kekasih Allah. Sebagaimana guru tua mendapatkan seperti apa yang kita lihat, itu nggak lepas dari 4 hal tadi. Mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan itu kepada kita semua, agar kita juga semua disayang, dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga saja hadirin kita bisa mengambil hikmah dari banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru kita, para habaib. Insyaallah bermanfaat. Dan sebagai penutup acara kita pada siang hari ini, ditutup dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Habib Muhammad Baqir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar. Yes. Saya lupa tadi sampaikan juga terima kasih ke Ibu Rona Ramli ya, yang sudah banyak membantu juga di dalam beberapa kegiatan di Pondok Pesantren Al-Khairat. Kemudian terima kasih juga kepada pengurus semua, petugas harian, Ustaz Ahmad bin Usman dan Ustaz Jamal dan semua staf yang ada di Pondok Pesantren Al-Khairat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala semuanya bagi kita. Baik, kita tutup dengan doa dari Al-Habib Baqir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قد وأنا ولم يرنا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة الحق عليه نحيا وعلينا نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. وفاتح الزنا فقيه المقدم محمد بن علي بن مساعدة آل باع علي بن مكان هو الفاتح من فخر وجوسنا الشيخ أبو بكر بن سالم وأخوات بالبسن حسين حاول والمحضوش بن سالم وشيخ عمر بن عيسى بارك وكتب الفاتح الأمة بن عبد الرحمن الطاف وشيخ علي بن مبارك وعلي بن حسن أحمد بن حسن ومن كتب حبيب إدريس بن سالم الجفري بمحل لا إله إلا الله وإلى حدث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب فانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا محلقة إن زوادك رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلعت يا علماء نحو بالخير ونخفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلى الله صلاة ترجى المصطفى من إلى حد دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء ولا الآل الكرام الشرفاء ولا الصحب المصابيح القرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسائر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واهدنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل الله منكم كم تقبلوا كده وهم minta keikhlasannya keredaannya untuk mendapatkan surat Al-Fatihah untuk almarhumah Hasmah binti Salim bin Ahmad Al-Haddar dan juga yang baru meninggal Afrinahullah Al-Habib Farid bin Abdullah Al-Haddar ala hadihimah ولكل ما صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, para hadirin, acara telah kita sudahi tadi dengan pembacaan doa dan insyaallah untuk acara makan siangnya akan dilaksanakan setelah kita salat duhur. Untuk itu salat duhur di masjid yang baik. Yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا